يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل وسلم وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من أنشأنا صلى الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الله عليه صلى الله عليه الله عليه كيف تزيع عن القلوب الرانا المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى برهانا صلى الله عليه الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحانه وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك الله المشافى صاحب القدر المرفع فنال النور النواهي يا رسول الله عما كل الكون أجمع الله
sallallahu ala Muhammad marhaban ya Habiballah sallallahu alaihi wasallam marhaban ighfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi mushaffa' ya Allah qina ya Rabb aghithna ya Allah bi hayal aqwal yahma' ya Allah salatullah tamsha balagul husnu tajamma sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam abadan turaf alihi wa sahaba ma sanasha sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Amin artinya amthilah al-mubalaghah, seperti Rahim artinya sangat amanah, manusia yang sangat amanah. Kemudian disebutkan lamma ikhtalafu 'inda bina'il Ka'bah fima yadha' hajar. Ini yang cerita yang paling sering kita dengar. Ketika Quraisy terjadi perselisihan tentang siapa yang meletakkan hajar. Soalnya Ka'bah itu terjadi beberapa kali perbaikan, renovasi. Dia dihancurkan, diperbaiki lagi, dihancurkan, diperbaiki lagi. Di masa Sayyidina Nuh juga. Di masa Sayyidina Nuh itu dikisahkan Ka'bah hancur kecuali pondasinya doang. Dan saat itu datang Sayyidina Jibril mengambil Hajar Aswad, diletakkan di Jabal Bait Abi Qubais. Jabal di gunung Bait Abi Qubais atau Abi Qubais itu masih di Makkah, diletakkan di situ. Kemudian ketika datang Sayyidina Ibrahim membangun kembali Ka'bah, diambil oleh Sayyidina Jibril, diletakkan, dikasih lagi ke Sayyidina Ibrahim. Kemudian dihancurkan lagi, terjadi kehancuran di masa Sayyidina Rasul juga. Ketika umur 25 Rasulullah diperbaiki Ka'bah karena hancur, entah karena banjir, karena Ka'bah hancur, diperbaiki kembali. Baru kemudian antara semua kafir Quraisy, semua petinggi kafir Quraisy berkeinginan mereka yang meletakkan. Satu sama lain pengen, saya suku kami yang meletakkan, satu lagi enggak, suku kami yang meletakkan. Baru kemudian mereka mengambil kesimpulan bahwa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad adalah hakamu awwalaman dakhili alaihim. Siapa yang paling duluan masuk, disebutkan siapa yang paling duluan masuk masjid. Kemudian tiba-tiba Rasul yang masuk, dan akhirnya semua mereka sepakat hadza Muhammad al-Amin. Sepakat mereka kafir Quraisy sebelum ada Nabi diangkat menjadi Rasul. Ini Nabi Muhammad al-Amin, amanah. Qad radina bih, kami semua ridha tentang hukum yang diberlakukan Rasulullah. Keputusan semuanya diberikan ke Rasulullah. Dan Rasulullah disebutkan umur ketika itu masih belum diangkat menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan Rasulullah sendiri mengatakan, wallahi inni la amin fis sama aminun fil ard. Kata Rasul, saya ini amanah di langit dan di bumi. Makanya salah satu sifat Rasul yang wajib dimiliki oleh seorang Rasul adalah sifat amanah. Sifat amanah. Amanah yang dimaksud pada sifat Rasul siddiq, amanah. Tabligh, fana. Ini amanah yang dimaksud artinya maksum. Rasul harus memiliki sifat amanah, artinya tidak mungkin melakukan dosa. Amanah yang dimaksud, bukan amanah hal yang kita maksud. Amanah dalam arti amanah ketika mendapatkan kepercayaan, amanah. Bukan. Rasul artinya amanah pada Rasul. Sidqu, sifat Rasul yang pertama siddiq, amanah. Amanah yang dimaksud artinya terlepas Rasulullah tidak mungkin melakukan dosa.
Ada satu lagi derajat dari tidak melakukan dosa, mahfud yang kedua. Mungkin tu sering dengar dia. Tingkat yang paling tinggi ismah, ma'sum, para nabi. Tingkat yang kedua baru mahfud. Mahfud artinya orang yang dijaga oleh Allah, tidak melakukan dosa, tapi masih ada kemungkinan. Masih ada kemungkinan untuk melakukan dosa, tapi dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan dosa. Cuman perbedaannya sama kita di mana? Kita sama juga mungkin melakukan dosa. Perbedaan sama kita yang derajat bawahnya. Kalau mereka ketika melakukan dosa langsung diingatkan oleh Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Ketika mereka melakukan maksiat, langsung keingat Allah mereka. Fastaghfirullah lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Itulah sifat mahfuz. Kalau maksum tidak, maksum dijaga oleh Allah dari melakukan maksiat hingga mereka mustahil melakukan maksiat, enggak mungkin melakukan maksiat. Malahan dikisahkan Sayyidina Abu Jahal. Abu Jahal ni sebenarnya paman Nabi beliau, termasuk paman Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cuma beliau tidak digolongkan dalam al karena tidak beriman dengan Rasulullah. Kata Abu Jahal, ini hadis diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Beliau berkata ke Nabi, inna la nukadzibuk wa ma anta fina bimukadzab walakin nukadzib bima ji'ta bihi. Ini kata Abu Jahal. Kita tidak mungkin mengatakan kamu itu pembohong, kata Abu Jahal. Dan kamu juga tidak tergolong orang yang dianggap bohong dalam golongan. Tak mungkin, kamu ini bukan pembohong. Cuman kata beliau, kami menganggap bohong apa yang kamu bawakan, itulah syariat Al-Quran. Nah, itu yang kami anggap bohong. Kamu sendiri tak pernah berbohong. Ini sebenarnya akal mulakhabat dalam bahasa Arab. Akal yang tidak bisa bertentangan, kontradiksi akal. Dikatakan Nabi, kamu tak pernah berbohong. Tapi yang Al-Quran yang dibawakan Nabi dianggap bohong, sama dengan Nabi yang berbohong. Beda akal Abu Jahal, namanya aja Abu Jahal. Akhirnya turun ayat yang sering antum baca, fa innahum la yukadzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sebenarnya Abu Jahal dan kawan-kawan itu dalam keyakinannya meyakini kalau Rasul itu tidak pernah berbohong. Yakin mereka. Cuma mereka tidak mau beriman dengan Quran doang. Wala fa innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka sebenarnya tidak menganggap kamu bohong wahai Muhammad. Tapi mereka orang-orang yang zalim, ketuanya Abu Jahal tadi, orang-orang yang zalim cuma yajhadun yunkirun. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikisahkan juga Al-Akhnas bin Syarif. Beliau ini bertemu dengan Abu Jahal di hari Perang Badar. Abu Jahal yang meninggal di Perang Badar. Abu Jahal meninggal di Perang Badar, dibunuh oleh dua pemuda yang kecil. Subhanallah. Dua pemuda ini sepakat. Kata salah satu, ya Rasulullah, biar saya yang bunuh dia. Saya sering mendengar ada manusia di Quraisy yang namanya Abu Jahal, yang sering menghina Rasul, kata beliau, salah satu orang. Akhirnya beliau menanyakan, yang mana itu Abu Jahal? Biar saya yang bunuh beliau. Akhirnya datang satu lagi pemuda yang kecil juga sama. Akhirnya mereka yang membunuh mereka berdua yang membunuh Abu Jahal di Perang Badar, pas di tempat yang digaris oleh Rasulullah. Dan Rasulullah sebelum perang itu sudah tahu, sampai yakin bahwa Muslimun menang, karena sudah dapat kabar dari Allah. Sampai akhirnya beliau ngasih garis, ini tempat ini meninggal si fulan, tempat ini meninggal si fulan, tempat ini meninggal si fulan. Setelah meninggal, setelah perang, tidak ada yang terpleset dari yang digaris ke Rasulullah sama sekali. Tepat di garis ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Abu Jahal. Abu Jahal. Ini tempat hadam Misra' Abu Jahal. Mana Misra' itu tempat meninggal. Ini tempat meninggal Abu Jahal.
ini tempat meninggal Abu Fulan, ini tempat meninggal Abu Fulan. Setelah perang pas tempat yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Jahal ini siapa tu namanya? Akhnas bin Syariq bertemu dengan Abu Jahal di hari Badar. Beliau berkata, "Ya Abul Hakam." Abul Hakam ini kunyah Abu Jahal. Abul Hakam. "Laisa huna ghairi wa ghairuk yasma' kalamuna." Di sini enggak ada orang lain yang mendengar pembicaraan kita, cuma kita berdua kan. Nah, sekarang kita bisik-bisik dua. Empat mata ini bicara, empat mata, enggak ada manusia yang lain. "Tukhbiruni an Muhammad." Saya pengen tahu pendapatmu tentang Muhammad. Sebenarnya gimana pendapatmu yang sebenarnya? Kalau di depan, kalau di khalayak ramai, ya Abu Jahal, Muhammad ini sihir, Muhammad ini pensyair, Muhammad ini pembohong. Tapi saya pengen dengar pendapatmu secara empat mata. Kata siapa tadi namanya? Akhnas bin Syariq. Ada mungkin Akhnas bin Syariq masih ragu tentang pendapat Abu Jahal bila depan umum. Beliau pengen mendengar pendapat beliau secara empat mata. Gimana sih pendapatmu tentang Muhammad sebenarnya? Sadiq am kadzib? Saya pengen dengar pendapatmu tentang Muhammad sebenarnya. Ini enggak ada yang dengar, kita buang berdua. Gimana pendapatmu tentang Muhammad? Apakah orang yang jujur atau pembohong? Faqala Abu Jahal, "Wallahi inna Muhammad la sadiq wa ma kadzaba Muhammadun qat." Muhammad ini benar, orang yang jujur dia. Muhammad mustahil, enggak mungkin dia bohong. Itu pendapat Abu Jahal. Giliran tidak ada manusia yang dengar. Maka dikisahkan seperti yang sering antum dengar, mereka mengatakan Muhammad bohong, Muhammad Al-Quran ini bohong, Quran ini sihir. Tapi giliran tengah malam mereka semua datang ke rumah Rasul pengen mendengar. Akhirnya ketemu sama kawan-kawannya. "Kamu ngapain di sini?" Ketemu, awalnya datangnya masing-masing sesuatu. Datang tengah malam biar enggak ketahuan sama kawan-kawan yang lain, ketahuan kalau dia ini suka ke Al-Quran. Jadi masing-masing datang sendiri-sendiri, sembunyi-sembunyi. Tiba-tiba ketemu sama kawannya. "Kamu ngapain di sini?" "Saya pengen dengar itu Al-Quran dibaca Muhammad." "Terus kamu ngapain sama saya?" Akhirnya mereka sepakat. Kalau kata Al-Mughirah, Al-Walid bin Al-Mughirah, Al-Khalid bin Al-Mughirah, ini kata bukan beliau, kafir dia, kawannya Abu Jahal, yang sempat mau beriman. Beliau ini ketuanya Quraisy. Kata beliau ini Muhammad inna fi kalamihi la halawah. Ini kalamnya enggak mungkin kalam sihir, enggak mungkin kalam syair. Kata beliau, saya ini tahu semua bentuk-bentuk syair, tapi kalam Muhammad ini bukan syair. Saya tahu semua bentuk sihir, kalam Muhammad ini bukan sihir. Akhirnya udah mau beriman, tiba-tiba datang Abu Jahal. Abu Jahal ini pengaruhnya besar dia. "Kamu ini," katanya, "kalau kamu masuk Islam, kamu aib, aib." Akhirnya beliau ujung-ujungnya, kalam Muhammad ini sihir, kembali ke sihir. Turunlah ayat ini, "Wadharni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid," hingga akhir ayat. Ini turun khusus ke siapa namanya? Al-Walid ibn Al-Mughirah. Al-Walid ibn Al-Mughirah itu rajanya raja kawannya Abu Jahal. Anaknya siapa? Anaknya Khalid ibn Al-Walid. Khalid ibn Al-Walid, Saifullah, pedang Allah, raja panglima perang, yang beliau berperang bersama Rasul, dan setelah meninggal Rasul sampai di masa Sayyidina Umar, beliau berperang ratusan perang. Beliau panglima, enggak pernah mati, enggak meninggal. Kenapa enggak meninggal? Karena beliau pedang Allah. Ini pedang Allah, laqab, julukan, laqab yang diberikan oleh Rasulullah. Enggak mungkin pedang Allah patah di perang. Akhirnya beliau meninggal di kasur. Pedang Allah, enggak mungkin pedang Allah patah. Enggak boleh, pedang Allah mungkin lecet, enggak boleh lecet pedang Allah. Harus kuat sampai meninggal di kasur. Sayyidina Khalid
ibn al-Walid. Bapaknya siapa? Bapaknya Al-Mughirah, Raja Kufar. Rajanya Kufar. Khalid ibn al-Walid yang mengalahkan Rasulullah ketika perang Uhud. Perang Uhud, Khalid ibn al-Walid panglima perang. Panglima dari pihak Quraisy, dari pihak kafir. Kalah Rasulullah, dikalahkan oleh Khalid ibn al-Walid. Kemudian beliau masuk Islam dan beliau yang memenangkan perang Mu'tah. Pernah dengar perang Mu'tah? Perang Mu'tah yang perang Muslimun saat itu 100.000. Muslimun 1.000. Lawannya berapa? 300.000. Muslimun 1.000, lawannya 300.000 kalau nggak salah. Perang Mu'tah, coba antum cek di Google. Perang Mu'tah yang dibikin tiap tahun, dibikin hall, dibikin hall di Urdun. Mu'tah terdapat di Urdun, Jordania sekarang. Itu tiap tahun dibikin hall. Itu yang panglima perang Khalid ibn al-Walid. Soalnya ada berapa kali panglima perang. Panglima perang pertama kalah. Akhirnya diganti dengan panglima kalah. Di perang satu perang meninggal yang pertama. Diganti langsung seketika dengan yang kedua. Dengan seterusnya diambil alih oleh Khalid ibn al-Walid. Menang perang. 1.000 lawan berapa? 300.000. Muslim dulu, Muslim ketika kuat. Khalid ibn al-Walid, bapaknya Al-Mughirah, Al-Walid ibn al-Mughirah. Jadi kata Abu Jahal apa? Inna Muhammad la sadiq. Ini giliran enggak ada orang. Giliran berdua empat mata, beliau meyakini bahwa Muhammad orang yang jujur, benar. Kemudian wasa'ala Hirqal anhu sallallahu alaihi wasallam Abu Sufyan. Herakl ini rajanya, Raja Roma. Raja Rom atau Raja Majus. Hercules, Raja Roma. Kalau dulu soalnya di masa Rasulullah, di masa di awal-awal Islam itu kerajaan yang paling kuat dunia dua aja yang saling bersaing. Yang pertama Al-Majus yang di Iran sekarang, satu lagi di Roma, lupa nama, Rom. Kalau di Roma Rom. Kalau di ini Persia yang di kitab Furus. Itu dua kerajaan yang sangat besar sana itu di masa di awal Rasul. Kemudian baru dikalahkan oleh umat Islam, jatuh dua-duanya. Subhanallah, umat Islam dulu kuat. Dijatuhkan Rom dengan dijatuhkan Konstantinopel. Diambil alih masjid yang sekarang, yang kemarin jadi Museum Hagia Sophia, dan di masjid diambil semua jadi ibu kota negara sana. Jadi Heraklu ini kalau nggak salah yang Majus. Majus. Nah, yang di Persia. Heraklu. Kalau Kaisar yang Rom. Kaisar lakap ataupun gelar untuk Raja Roma. Kalau Raja Persia namanya Heraklu. Hercules maksudnya. Hercules. Itu sana Hercules. Hercules. Beliau bertanya ke Abu Sufyan tentang Rasulullah. Ini Abu Sufyan, Abu Sufyan, bapaknya Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Abu Sufyan ini masuk Islam ketika penaklukan Mekah. Ketika penaklukan kota Mekah, beliau masuk Islam karena beliau diambil hati oleh Rasul. Karena saat itu Rasulullah menjamin man dakhala dara Abu Sufyan fahuwa amin. Siapa saja yang berlindung dalam rumah Abu Sufyan, beliau aman. Ini ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Akhirnya masuk Islam beliau. Dia Abu Sufyan, Herakl bertanya ke Abu Sufyan dan Nabi. Kata beliau, hal kuntum tattahimunahu bil kadzib qabla an yaqula ma qala. Ini Herakl ini ingin mengecek, soalnya beliau tahu tentang sifat kerasulan.
sifat Rasul di akhir zaman, beliau tahu begini sifat ini, semua tersebut dalam kitab-kitab mereka. Akhirnya beliau bertanya, pertanyaan pertama untuk membuktikan apakah Muhammad ini yang dikatakan itu Nabi atau bukan. Hal kuntum tattahimunahu. Ini Abu Sufyan saat ini belum masuk Islam, belum Islam. Abu Sufyan saat ini belum Islam, dia bertemu dengan Raja Hercules. Dia bertanya, ingin mengecek apakah Muhammad ini, bertanya langsung dari musuh Muhammad. Bertanya, hal kuntum tattahimunahu, apakah kalian pernah menganggapnya atau berbohong sebelum dia menganggap Nabi, sebelum dia mendeklarasikan bahwa beliau itu Nabi? Pernah nggak sebelumnya kalian mengatakan dia? Pernah nggak kalian dia pernah berbohong nggak sebelumnya? Itu pertanyaan pertama. Qala la. Ya, sebelum dianggap Nabi nggak pernah dia berbohong. Nggak ada satupun dari kalangan Quraisy yang menganggap dia bohong. Qala la. Membuktikan apa? Banyak, ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan oleh Herakl tadi tentang Nabi Muhammad, dan ujung jawabannya semua sesuai dengan yang terdapat di kitab mereka. Tapi dia nggak masuk Islam. Raja ini nggak masuk Islam. Beda halnya Najasyi masuk Islam. Kemudian waqala Nadhr Ibn al-Harith, beliau pernah berkata, padahal beliau saat itu orang yang paling membenci ke Rasulullah. Beliau paling membenci ke Rasulullah. Kemudian beliau ditawan di perang Badar. Beliau ditawan di perang Badar. Kemudian fa'amara Nabi Aliyan faqatalahu kafiran, dibunuh. Akhirnya dibunuh oleh Sayyidina Ali setelah mendapat perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini siapa namanya? Nadhr. Ini Nadhr berkata untuk Quraisy, qad kana Muhammadun fiikum ghulaman hadatha. Ini Muhammad ini adalah pemuda yang masih muda, kata beliau. Ardakum fiikum, Muhammad ini orang yang paling ridha kamu dari kalangan. Artinya tidak ada satupun manusia saat itu yang disetujui pendapatnya. Kalau Muhammad berpendapat, walaupun dia paling muda, tapi dia yang paling disetujui. Wa asdaqukum haditha. Ini musuh padahal. Musuh. Ini pengakuan dari musuh. Biasanya katanya tidak ada pengakuan yang paling kuat daripada pengakuan musuh. Dengar? Pengakuan yang paling kuat daripada pengakuan musuh. Wa asdaqukum haditha, Muhammad ini yang paling jujur daripada kalian kalau dalam pembicaraan. Wa a'zamukum amanah, Muhammad ini yang paling kuat, yang paling agung amanahnya dari golongan kalian. Muhammad. Beliau mengatakan, wallahi ma huwa bisahir, Muhammad ini tidak mungkin orang sihir. Termasuk disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang sifat Rasul, karena Rasul asdaqun nasi lahjah, adalah manusia yang paling jujur. Ini sifat Rasul. Dari sebelum diangkat menjadi Rasul sudah orang yang adil, orang yang amanah. Kemudian malahan dikisahkan, walaupun orang ahli Quraisy benci ke Rasul, tapi kalau pengen nitip sesuatu, nitip ke siapa? Ke Rasulullah. Walaupun mereka pengen ngebunuh Rasul, benci ke Rasul, musuh berat, tapi manusia yang paling dipercaya ke Rasul, yang paling dipercaya Muhammad. Bahkan mereka ada sesuatu yang berharga, emas, pengen dititip, daripada titip ke kawannya, mereka lebih yakin menitip ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya ketika Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah,
beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali untuk mengembalikan titipan orang ini, tolong kembalikan ke si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Baru Rasulullah berangkat hijrah ke Madinah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, jika kalian cinta ke Allah, fattabi'uni, maka buktikan cinta kalian ke Allah dengan mengikutiku. Yuhibbukumullah, maka Allah juga mencintai kalian.